Shalom, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menjembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu renungan firman Tuhan, dan di bulan November ini MCC mengambil tema Kristus adalah penghiburan. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu renungan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mau mendengar. Kita akan membuka dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19 dituliskan di sana demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Kita menyadari bahwa kesibukan kegiatan kita, kesibukan aktivitas kita, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, keluarga, dalam pergaulan, atau yang masih sekolah dalam pendidikannya, terlebih bahkan dalam pelayanan kita, ternyata menguras energi kita, ternyata mampu melelahkan secara fisik. Tidak hanya secara fisik, bahkan kalau kita mau terbuka dan jujur, segala aktivitas kegiatan kita, ketika kita berjumpa dengan banyak permasalahan, kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pendapat, di mana konflik bisa muncul. Seringkali tidak hanya fisik kita yang menjadi lelah, tapi bahkan psikis kita atau mental kita pun menjadi lelah. Manusia rohani kita menjadi lelah. Mengikuti segala kegiatan kita, mengikuti segala kepadatan aktivitas kita, dengan segala problem yang ada di dalamnya, menghadapi orang-orang dengan segala karakter yang berbeda-beda, kita bisa menjadi sangat lelah. Manusia rohani kita demikian sensitif, akhirnya kita menjadi mudah marah, kita menjadi mudah tersinggung, pikiran kita mudah menjadi khawatir, sangat negatif. Dan kita perlu mensterilkan kembali keadaan manusia rohani kita. Kita perlu menata kembali pikiran kita di tengah segala kepadatan kesibukan aktivitas kita. Dan satu hal juga yang harus kita sadari, kita harus pahami bahwa manusia cenderung menjadi lemah secara fisik ketika manusia rohaninya pun merasa lemah. Saat manusia rohani kita menjadi lelah, demikian capek, demikian lelah letih, manusia jasmani kita atau keadaan fisik kita cenderung menjadi lemah pula. Kita menjadi rentan terhadap penyakit ketika pikiran kita berbeban berat. Ketika pikiran kita demikian stres, kita mudah terserang penyakit. Di saat-saat seperti itu kita perlu menyadari, tidak hanya fisik ini yang butuh diistirahatkan, tetapi lebih penting adalah pikiran kita, kondisi hati kita, manusia rohani kita. Dan pada saat ini ayat yang kita baca tadi,
Pemazmur mengingatkan kita. Dikatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu atau penghiburan dari Allah, dari Tuhan, menyenangkan jiwa. Ada satu fakta yang dituliskan oleh pemazmur, satu hal yang akan sangat menghiburkan hati kita, membawa kesegaran bagi jiwa kita, bahwa sekalipun pikiran kita bertambah berat akibat kerasnya kehidupan, sekalipun beban pikiran kita bertambah berat dengan segala permasalahan, dengan segala pergumulan kehidupan yang kita hadapi, sekalipun kita seringkali merasa letih menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter dan juga konflik yang terjadi di antara mereka, yang terlibat dengan kita, juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Ketika saat-saat seperti itu pikiran kita menjadi demikian berat, maka ada satu janji yang Tuhan mau berikan, ada satu keadaan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, bahwa kalau kita mempercayai Tuhan, maka penghiburan dari Allah mampu menghadirkan kesegaran. Penghiburan dari Allah menyenangkan hati kita. Bagaimana Allah bisa menghibur kita? Banyak hal yang bisa kita pahami dari pribadi Allah yang mampu menghibur hati kita. Kalau pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-23 bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, maka kita pun bisa berkata bahwa Allah menghibur kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Kita seringkali gagal dalam kesetiaan kita, tapi sedetik pun kalau kita mau sadari, Allah tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Kita pun dihibur dengan kekuatan kuasanya. Banyak hal yang harus kita alami, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan. Bahkan ada waktu-waktu di mana kita merasa sulit, ada waktu-waktu bahkan kita merasa mustahil. Tapi kita pun pernah mengalami keadaan yang sulit dan mustahil itu. Allah memampukan kita melewati itu semua. Allah memampukan kita untuk kita dibawa melewati dengan kemenangan-kemenangan. Allah memungkinkan kita menyelesaikan segala sesuatunya. Kita merasakan sendiri bagaimana kekuatan kuasa Allah. Dan kita pun dihibur tentunya melalui pembelaannya, kasihnya yang tanpa syarat kepada kita. Anugerah yang senantiasa diberikannya kepada kita. Seringkali kita bersalah, seringkali kita gagal di hadapan Tuhan, tapi tidak sedikit pun merubah kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya yang tanpa syarat nyata-nyata telah membuat kita dapat diterima kapanpun ketika kita mau datang dengan hati yang penuh pertobatan kepada Tuhan. Hal-hal ini menjadi penghiburan tersendiri bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Tuhan demikian dahsyat dengan kekuatan kuasanya dan pembelaan anugerahnya yang tanpa syarat terus ada, tersedia bagi kita. Ini adalah penghiburan yang luar biasa, yang memungkinkan manusia rohani kita boleh segar kembali di tengah segala kepadatan aktivitas, di tengah segala pergumulan, persoalan, himpitan kehidupan, dan juga diperhadapkan dengan konflik berbagai macam orang. Mungkin serangan-serangan fitnah yang buruk dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Ketika kita menyadari, ketika kita merenungkan bahwa Allah demikian baik dalam hidup kita, kasih-Nya terlampau sempurna untuk kita, maka kita beroleh penghiburan yang luar biasa. Hanya di dalam Allah saja kita memperoleh penghiburan yang mampu menyegarkan dan menyenangkan jiwa kita. Dan perlu kita ingat, penghiburan dari Allah adalah penghiburan yang abadi, tersedia bagi umatnya. Kiranya menjadi berkat untuk setiap kita semua yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa penghiburan yang dari Tuhan menyegarkan jiwa kami, menyenangkan jiwa kami. Sekalipun persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan menghimpit kami, membuat beban pikiran kami bertambah berat. Namun ketika kami boleh merenungkan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, terlampau baik, sempurna adanya kepada kami orang-orang yang seringkali gagal setia.
Namun luar biasa anugerah Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tersedia bagi kami. Inilah yang menghiburkan jiwa kami Tuhan, menghiburkan manusia rohani kami, bahwa kami nyata-nyata memiliki Allah yang demikian mengasihi kami, dan kami akan dimampukan melewati segala kesulitan kehidupan yang harus kami hadapi. Dipermuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan juga telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.